Berarti kita diminta untuk merekap data penjualan ini, kategori sebagai data barisnya, kemudian wilayah sebagai data kolomnya. Sehingga nanti akhirnya seperti ini teman-teman. Untuk studi kasus ini adalah kategorinya. Oke, kemudian wilayah ini adalah data kolom kita. Langsung nampak hasil rekapan datanya. Oh, ternyata untuk kategori ATK di wilayah Bandung segini dan seterusnya. Oke, kita akan langsung praktekkan teman-teman di bagian bawah sini saja karena kita akan coba latihan di sini ya. Studi kasus 1. Kita masuk dulu studi kasus satunya. Maka kita pakai rumus yang namanya tadi pivot by. Artinya pivot data berdasarkan apa? Oke, maka ikuti ini argumennya teman-teman ya. Ikuti saja argumennya, lumayan panjang. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib pertama adalah row field. Nah, pertama kita diminta menseleksi row field. Data yang akan kita tampilkan sebagai baris. Row itu kan artinya baris. Maka kita pengen kategori ini sebagai baris, maka kita seleksi kategorinya teman-teman sebagai baris. Nah, ini yang akan menjadi barisnya nanti. Row field-nya. Kemudian kita lanjutkan titik koma lagi. Namanya call field. Nah, adalah data yang akan kita tampilkan sebagai data kolom. Terbayang ya, kalau teman-teman yang biasa pakai pivot itu nampak itu. Kalau row kita drag ke baris, kalau kolom kita drag ke kolom. Kayak gitu ya. Maka di sini yang ingin kita jadikan data kolomnya adalah wilayah. Seperti ini kita saksi pula. Kemudian kita lanjutkan titik koma lagi values. Nah, values ini nilai. Nilai yang mau kita cari nilai yang mana? Harganya kah, kuantitasnya atau total penjualannya? Yang penting ada angkanya. Dalam kasus ini values-nya adalah total penjualan. Kita pengen tahu total penjualan berdasarkan wilayah sebagai baris, berdasarkan kategori sebagai data barisnya dan wilayah data kolomnya. Kira-kira gitu. Kemudian titik koma lagi. Nah, baru kita bisa tentukan functionnya teman-teman. Ini hebatnya rumus pivot by ini. Jadi functionnya terserah. Kita pengen sum, pengen menjumlahkan kah? Percent of, mencari persentasenya kah? Average, mencari rata-ratanya kah? Seterusnya. Kita bisa sesuaikan dengan functionnya masing-masing, teman-teman. Maka dalam kasus ini, karena soalnya adalah mencari total, maka kita gunakan functionnya yang sum. Nah, ini adalah argumen yang wajibnya, teman-teman. Row field, baris, call field, data kolom, values nilainya, kemudian function yang kita gunakan itu yang wajib. Yang sunatnya teman-teman, mulailah dari kurung siku itu, kita akan coba sampai yang wajib dulu. Sampai yang wajib dulu, enter. Nah, langsung kita dapatkan teman-teman datanya seperti ini. Kita tinggal ganti saja menjadi kepada rupiah kalau kita ingin ganti ke rupiah, ke currency. Seperti ini teman-teman. Mungkin terlalu panjang, kita hilangkan belakang komanya seperti ini. Kita tinggal percantik kolomnya seperti ini. Oke. Tinggal dikasih nama seperti ini teman-teman. Kita kasih warna. Kemudian kita percantik tetap. Karena fungsi rumusnya hanya menampilkan data. Teman-teman ya. Kalau untuk mempercantiknya itu tugas kita. Secara manual kita lakukan kembali. Nah, keren ya. Keren teman-teman ya, mantap, betul, mantap sekali teman-teman. Ini untuk studi kasus satunya, Ctrl B. Nah, keren teman-teman. Kita masuk teman-teman ke kasus yang lebih kompleks nih. Nah, yaitu studi kasus 2. Ini lebih kompleks teman-teman. Nah, enak nih teman. Misalkan studi kasusnya adalah buat ringkasan produk, berarti produk adalah data barisnya teman-teman. Kemudian bulan menjadi kolom. Bulan ini akan menjadi kolom memanjang. Teman-teman. Hilangkan baris grand totalnya. Kita nggak pakai grand total. Dan urutkan nama produk dari Z ke A. Sekaligus nama produknya kita urutkan. Sama dengan kita masukkan formulanya pivot by.
Kemudian kita ditanya nih, row field. Nah, data yang ingin ditampilkan sebagai baris. Dalam kasus ini, sebagai barisnya adalah nama produk. Nah, kita ikuti soal teman-teman ya, nama produknya. Titik koma lagi. Permintaan berikutnya adalah call field, kolom. Artinya data yang mau kita tampilkan sebagai kolomnya. Maka di sini adalah data tanggalnya kita tampilkan sebagai kolom. Titik koma lagi, values. Nah, values ini maksudnya hitungan yang ingin kita lakukan terhadap data yang mana. Dalam kasus ini kita pengen hitung total penjualannya. Karena values-nya kita teman-teman. Kita lakukan terhadap total penjualannya. Titik koma lagi, function. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, mungkin ada yang baru bergabung. Kita bisa pilih functionnya teman-teman. Mau cari jumlahnya kah, persentasenya kah, rata-rata, nilai tengahnya kah, banyak data, terseterusnya. Kita bisa pilih, nggak hanya jumlah. Kita bisa tentukan juga rata-rata dan seterusnya. Dalam kasus ini karena soalnya total, maka kita pilih yang sum. Oke, ini argumen yang wajib. 3, 4. Maaf. Row field, data yang mau kita tampilkan sebagai baris. Call field, yang mau kita tampilkan sebagai kolom. Values, data yang mau kita lakukan perhitungannya. Function, fungsi apa yang kita mau pakai. Sum kah, average kah, persen kah, max kah, terserah. Itu optional. Kemudian setelahnya ada kurung siku teman-teman. Ini sifatnya optional tergantung kasus-kasus tertentu. Kita ikuti, kita kenalan dengan yang optional ini. Pertama kita ditanya nih, field headers. Tinggal diterjemahkan. Kita pengen tampilkan nggak headersnya? Kalau pengen, kalau tidak ketik 0. Kalau 1, yes, iya, tapi don't show. Tapi jangan lihatkan. Nah, itu maksudnya. Kalau 2, but, no, but generate. Tidak, tapi di generate. Yang ketiga, yes and show. Yang ketiga, iya dan tampilkan. Misalnya, dalam kasus ini kita pilih yang 3. Titik koma lagi, kita lanjut. Row total debt. Nah, kita pengen tampilkan nggak grand totalnya, hasil akhirnya, penjumlahan semuanya. Kita mau tampilkan tidak? Ada banyak pilihan lagi dari 0, 1, 2, min 1, min 2. Tinggal diterjemah. Kalau no total berarti nggak ada total. Kalau 1, tampilkan grand totalsnya. Kalau 2, seandainya data kita punya grand dan subtotal, tampilkan. Kalau minus 1, grand total at top. Posisinya di atas. Nomor 2, minus 2, grand F totalnya, tapi posisinya di atas. Itu optional juga sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kami akan pilih nomor 1, karena kita mau tampilkan di bawah saja grand totalnya. Titik koma lagi. Nah ini teman-teman. Ini hebatnya fungsi pivot by ini, lengkap. Kita bisa langsung atur juga row sort order. Kita pengen urutkan langsung datanya, gitu ya. Apakah kita ingin urutkan dari A ke Z atau Z ke A? Seperti itu teman-teman. Dalam kasus ini, barangkali kita pengen langsung urutkan datanya. Dari terendah atau dari tertinggi teman-teman. Kita tentukan. Kita pengen mengurutkan datanya berdasarkan kolom ke berapa. Nah kita harus analisa teman-teman. Karena ATK nama produk itu adalah kolom pertama, maka kita tulis angka 1, teman-teman. Kalau dia berdasarkan total, nanti total itu berada di kolom keberapa? Kita ketik angka itu. Kita anggap sampai di situ aja, teman-teman. Kemudian kita tekan enter. Nah, langsung kita dapatkan hasilnya, teman-teman. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini kita tinggal rubah ke bentuk tanggalnya, karena sekarang formatnya bukan tanggal. Short date. Nah, seperti ini teman-teman. Alright, sepertinya saya tidak ingin nampilkan fieldnya teman-teman. Ini ada tanggal di sininya, kurang enak dilihat barangkali. Kita tinggal rubah lagi formulanya teman-teman. Untuk field headersnya saya pilih angka 0 saja. Enter. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dia berubah seperti ini. Kita ganti kembali ke short date-nya. Tanda data langsung kita dapatkan seperti ini teman. Ini ada totalnya. Karena kita tampilkan total tadi juga. Karena ini formatnya saja. Karena kita rubah ke tanggal tadi. Kita generalkan lagi. Nah ini dia. Karena salah kita mengatur format datanya saja tadi teman-teman.
Nah, ini untuk kasus yang kedua, teman-teman. Sudah kita selesaikan juga menggunakan pivot by. Begitu. Sama dengan pivot by. Kita akan pivotkan data berdasarkan apa? Row field, data baris yang mau kita tampilkan di sini adalah produk tadi teman-teman ya. Kemudian titik koma. Kita lanjutkan lagi dengan call field, kolom. Data yang mau kita tampilkan sebagai kolomnya adalah wilayah. Kita seleksi data wilayahnya. Kemudian titik koma lagi, values. Nilai yang mau kita hitung, nilai yang mana? Angka yang mau kita hitung, angka yang mana? Adalah total penjualannya. Kita seleksi lagi total penjualannya. Titik koma lagi, function yang kita pilih. Karena kita ingin mentotalkan, mencari total, kita pilih yang sum saja. Titik koma, apakah field headers-nya kita tampilkan? Kita pilih 0 saja. Kemudian pakai grand total atau tidak? Barangkali kita coba pakai 0 saja. Row sort order, apakah kita mau urutkan datanya? Ya. Kita mau urutkan dari yang tertinggi ke termahal, dari yang tertinggi dari ke terendah. Berarti kita pilih di sini karena kolom yang mau kita urutkan itu ada di kolom ketiga. Kolom pertama nama produk, kolom kedua nama wilayah, kolom ketiga adalah values-nya gitu tadi ya. Maka kita kasih -3 karena kita pengen urutkan berdasarkan itu. Kemudian call depth-nya apakah kita mau ada subtotal di kolomnya? Nggak usah. Ini juga nggak usah. Nah, di bagian sini teman-teman, di filter array-nya. Kita ingin filter array-nya. Filter array-nya adalah kalau harga ini, nah, kalau harganya lebih besar daripada 100.000. Kalau dia lebih besar 100.000, data itu yang kita rekap sampai di situ selesai, enter. Nah, kenapa di sini values teman-teman? Kita coba cek di sini ya. Ini kita abaikan juga. Oh, ini ada tanda minus, ini apa nih maksudnya? Nah, langsung kita dapatkan datanya teman-teman seperti ini. Jadi ini yang ditampilkan hanya data yang ada di atas 100.000. Begitu teman-temanku ya. Hanya data yang ada di 100.000, tinggal kita percantik datanya teman-temanku.